Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, saya sebagai konsultan keluarga sering menghadapi masalah ada orang menikah dengan mu'alaf, ya. Karena faktanya banyak orang setelah mu'alaf ini, setelah menikah dia kembali ke agama semula dan lain segala macamnya. Nah, oleh karena itu khusus kepada teman-teman yang mau menikah dengan mu'alaf, ya memang perlu hati-hati, jangan sampai sembarangan. Oleh karena itu kita perlu belajar juga dengan salah satu sahabat saya, Ibu Aisyah Butar-Butar. Kalau nggak salah beliau ini Ketua HBMI Kota Batam, ya. Iya. HBMI itu singkatan dari Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia Kota Batam. Jadi beliau ini juga dulu mu'alaf, ya. Iya. Nah, mu'alaf. Jadi kita ingin berbagi cerita tahap awal ini, bagaimana beliau bisa menjadi mu'alaf dan mempertahankan keyakinannya sebagai orang yang beragama Islam. Juga sudah menjadi penyuluh Kementerian Agama. Artinya begini kawan-kawan, ya, beliau ini bukan sekedar masuk Islam, malah ibaratnya sudah menjadi pendetanya orang Islam lah, sudah menjadi ustazahnya. Pada itu kita perlu belajar pada beliau ini. Nanti setelah kita tanya dulu bagaimana proses masuk Islamnya, ya. Yang kedua kita tanya juga bagaimana mempertahankan. Kemudian yang ketiga, apa motivasinya menjadi pengurus mu'alaf, artinya sesama rekan-rekannya yang tadinya masuk Islam. Oleh karena itu dalam 30 menit ke depan mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk kita. Oh ya, Ibu Aisyah. Iya, Pak. Ibu Aisyah ini kan menjadi mu'alaf. Kalau namanya Ibu Aisyah Butar-Butar berarti dari Sumatera Utara, ya. Saya ingin nanya dulu dengan Ibu, apakah ada kesamaan orang lain? Bagaimana proses bisa masuk Islam dulu, Bu? Apakah ada yang mengajak atau ada yang mempengaruhi atau mimpi? Kira-kira itu gimana, Bu? Silahkan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini. Mudah-mudahan perbincangan ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk diri sendiri terutama, dan bermanfaat juga untuk orang lain. Ya, alhamdulillah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat tahun 2000. Tahun 2000. Iya, tahun 2000 di bulan Februari itu tanggal 2. Tahun 2000. Wih, pas. Ya. Nah, Tanggal 2 Februari tahun 2000. Jadi sudah 21 tahun alhamdulillah di agama Islam. waktu itu kalau sekolah Kalau sudah selesai sekolah, ya? Sudah selesai. Nah, di mana itu? Di Medan, di kampung. Oh, di sekolahnya. Medan. Enggak, maksudnya masuk Islamnya di masjid apa di kantor kuah? Di masjid. Oh, di masjid. Di masjid di Bengkong Makota, Pak. Di kota berarti itu, ya? Ya. Oh, oke. Terus, Ibu, dulu masuk Islam itu siapa yang membimbing? Kalau yang membimbingnya kalau pada saat itu karena di Masjid Al-Muttaqin di Bengkong itu kalau Nanti dulu, di Medan ada Bengkong juga, ya? enggak di Batam loh, Pak. Oh, di Bengkong Mahkota Batam. Batam. Oh, iya. Di Iya. Di Masjid Baitul Masjid apa? Muttaqin. Baitul Muttaqin yang mana? Muhajirin, Pak, Bengkong Mahkota. Oh, Masjid Al-Muhajirin. Belakang rumah sakit Budi Rosari. Oke. Dengan Pak Iskandar, alhamdulillah. Oh, Pak Iskandar. Sekarang masih ada Pak Iskandar? Belum pernah ketemu sih, Pak, sampai sekarang. Mudah-mudahan masih panjang umur ya Pak Iskandar, Ya. bisa ketemu kembali. Terus Ibu siapa dulu yang ngajak masuk Islam tuh? Gimana cerita? Kalau prosesnya masuk Islam itu, Pak, sebenarnya nggak ada yang mengajak. Hanya saja calon suami dulu mengatakan kalau mau menikah yaitu harus satu keyakinan. Sementara saya dulu tidak mau masuk Islam gitu. Jadi awalnya memang tidak mau, ya? awalnya memang tidak mau, bahkan Artinya- suami yang saya ajak untuk masuk Kristen. Hebat tuh. Waktu itu. Jadi perang urat saraf juga, ya? Ya, jadi 3 bulan prosesnya ya berdoa kepada Tuhan waktu itu, ya berdoa terus diberikan petunjuk. Alhamdulillah ya udah
saya sampaikan kepada ibu kos waktu itu. Ibu kos, bukan ibu kos, kandung ya? Bukan, ibu kos bahwasanya bersedia nggak masuk Islam, bersedia langsung dibawa waktu itu sunat. Baru habis sunat dimandikan pas azan, dibawa ke masjid mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu Aisyah yang sunat? Iya. Oke. Nanti dulu, apa ilmu ibu kok bisa ibu mengalah? Ya. Apakah suami menawarkan sejumlah uang misalnya atau bukan? Tidak ada. Kalau menawarkan sejumlah uang sih tidak ada. Cuman yang dikatakannya pada saat itu, kalau seorang perempuan itu dia agama Islam adalah sebagai makmum katanya. Kalau sudah menjadi istri. Jadi seorang istri itu harus ikut kepada imamnya. Seperti itu. Ya, itu jadi, rayuan mautnya ya. Iya. Seperti itu dia Pak. Jadi itulah yang menjadi gitu seperti itu. Karena orang tua saya juga mau menikah juga pada waktu itu berbeda keyakinan juga walaupun sama-sama Kristen gitu. Jadi beda keyakinan gimana? Maksudnya mama itu Katolik, bapak itu aliran kepercayaan. Gitu. Jadi ketika menikah sama-sama, mama ini masuk ke agama aliran kepercayaan hingga sekarang gitu. Sebelum nikah ya, setelah masuk Islam untuk masuk ke pernikahan, apakah dulu tidak ada pembinaan? Tidak ada. Oke, berarti tidak ada pembinaan, langsung akad nikah. Langsung ucapkan 2 kalimat syahadat, udah itu langsung proses nikah. Nah, itu yang hebatnya ibu di begini. Kok bisa ibu memiliki keyakinan yang kuat? Ini kan sebenarnya orang masuk Islam itu kan umumnya 3 ya. Iya. Karena mau nikah, karena dapat hidayah, atau ingin hadiah. Hadiah itu bisa saja dalam bentuk pekerjaan. Iya. Ibunya katakanlah menikah. Kan kita ini latar belakang masuk itu boleh alasan apapun ya. Iya. Tidak apa terserah lah. Tapi yang paling penting setelah masuk Islam. Nah, yang saya tanya sebelum saya mengarah ke situ, dulu orang tua menentang tidak ibu masuk Islam? Kalau menentang masuk Islam itu sudah pasti. Sudah pasti. Gitu, Bapak sudah apa pasti. ibu? Semua keluarga. Semua Oh. keluarga tidak ada pun satu yang menyetujui untuk saya masuk Islam. Sementara waktu itu saya pengurus muda-mudi di gereja loh. Astagfirullah. Di Batam. Di Batam karena Jadi saya juga salah pengurus satu muda-mudi. Iya. Oh, wajar ibu ingin ngotot-ngotot dengan suami tadi. Gitu. Jadi ya karena saya juga bapak saya juga seorang pendeta gitu. Jadi otomatis anak pendeta itu harus menjadi contoh di gereja. Biasanya seperti itu. Iya. Oke, terus gini Bu. Ibu berapa bersaudara? 10. Alhamdulillah. Yang Islam berapa, yang Kristen berapa? Kalau yang sekarang alhamdulillah yang Islam ada 3. Oh, dari 10 itu Islam 3. Iya. Termasuk ibu. Iya. Sisanya agama? Sisanya agama Kristen. Masih yang lama ya. Iya. Berarti ada 2 agama keluarga Iya. tuh ya. Oke. Terus setelah Islam kok ibu bisa ngaji, bahkan bisa menjadi ustadznya lah gitu ya. Itu siapa yang ngajari? Apa suami atau orang lain? Kalau ini jujur atau gimana nih Ya Pak? jujur lah. Mana pula tak boleh, harus jujur lah gimana? Gitu ya. Kalau misalkan yang ngajarin sih Pak itu belajar dari diri sendiri. Oh, Tidak ngajarin suami, bahkan tidak pernah menyuruh sholat, nanti menyuruh dulu. ngaji. Jarang seseorang yang sebenarnya tidak ingin Islam belajar sendiri. Iya. Umumnya kan kalau karena kesadaran kita bilang, nah sekarang kenapa ibu kok tiba-tiba ingin belajar Islam? Padahal awalnya tak suka, malah ingin suami masuk Kristen. Iya. Nah menurut ibu apa itu? Ya karena yang pertama adalah karena itu tadi ikhlas masuk Islam itu tanpa embel-embel apapun. Oh, gitu, jadi ikhlas. begitu masuk ibu ya sudah kan, Iya. harus total ya. Harus total. Berarti belajar sendiri. Nah, berarti ibu belajar agama itu karena sendiri. Berarti awalnya sering ke musola jauh apa dekat, Bu? Dekat Pak. Oh, dekat. Di mana itu, Bu? Di Bengkok. Berarti waktu ke masjid itu gimana cara sholatnya? Kalau nggak paham bacaan sholat? Ngikut aja kata ibu kos kalau mau sholat udah ikut aja gitu. Gerakannya angkat tangan seperti itu. Sujud ya sujud gitu. Oh iya. Cuman
di saat sujud pertama sekali itu, alhamdulillah sih, mulai dari sujud saya pertama itu memang luar biasa, seperti berat kepala ini mau ngangkat hingga salam terakhir baru saya bisa angkat kepala. Kenapa bisa berat? Nggak bisa diangkat sama sekali, Allahu a'lam bishawab lah gitu loh Pak. Jadi di Memang saat sujud, berat. Seperti ada yang menindih itu supaya lama sujudnya gitu waktu itu. Oh, berarti Allah memberi petunjuk lah itu sebenarnya. Terus kan kata ibu suami tidak membimbing awalnya ya, segala macam. Terus ketika ibu rajin ke masjid, rajin ke musola, tapi suami tidak melarang kan sebenarnya? Tidak melarang. Alhamdulillah. Gimana latar belakang bu bisa ngaji? Ya pada waktu itu mengantarkan anak mengaji gitu ya Pak ya. Jadi saya tanya sama gurunya karena nggak tahu hurufnya gitu loh Pak, mau ngajari di rumah. Saya tanya. Jadi gurunya balik bertanya, emang nggak bisa ngaji ya Bu? Nggak bisa, saya baru masuk Islam 4 tahun, saya bilang kayak gitu. Iya. Oh, berarti mu'alaf? Ya iyalah begitu, saya jawab begitu. Akhirnya langsung diajak, mau nggak belajar ngaji gitu. Akhirnya langsung belajar ngaji, mau gitu. Jadi pada waktu itu saya sampaikan sama suami, saya diajak ngaji tapi saya tidak punya jilbab nih, mau ngaji gitu. Oh, jadi awalnya memang awal menikah tidak berjilbab? Tidak. Oh iya. Oh, zaman dulu kan jarang juga yang berjilbab ya, beda dengan sekarang. Iya. Gitu. Jadi akhirnya ya udah langsung pergi belilah untuk pakaian-pakaian muslimah gitu. Dari situlah awalnya hijrah gitu. Hijrah bukan sekedar Islam ya. Jadi bukan sekedar Islam. Jadi belajar abata itu sampai khatam Al-Qur'an saya tempuh 2 tahun, alhamdulillah. Betul itu? Iya, 2 tahun. Dari nol ya? Iya, 2 tahun, luar biasa ya. Karena yang Islam dari lahir pun belum tentu juga itu hatam 2 tahun itu. Ya gurunya yang luar biasa gitu. Iya ya, gurunya luar biasa. Kayak terus gini, kan ibu katanya orang tua tadi tak setuju masuk Islam. Iya. Nah, kira-kira setelah masuk Islam ibu masih bisa pulang ketemu orang tua kan? Masih, alhamdulillah. Oh bisa. Oh ya, tidak setuju hanya di awal ya. Iya. Tapi sekarang pun orang tua masih ada? Masih, alhamdulillah. Dua-duanya? Dua-duanya. Masih tetap di pendeta ya? Enggak, udah uzur ya? Udah uzur. Udah uzur. Di kampung? Di kampung. Di Sumatera Utara ya? Tokoh adat lah beliau sekarang. Oh, tokoh Ulama. adat. Terus begini Bu Aisyah. Ibu Aisyah ini kan sekarang bukan sekedar muslim ya. Sebenarnya mu'alaf tuh ya 5 tahun. Kalau udah 20 tahun tuh bukan lagi mu'alaf, udah mukalaf. Ibu ini kan sungguh luar biasa ya. Selain sebagai mu'alaf, sudah menjadi HBMI, Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia, Kota Batam. Motivasi ibu memimpin HBM ini apa Bu? Karena mengatasi mu'alaf ini kan luar biasa susahnya kan ya. Iya, belum pengetahuan agamanya yang pas-pasan. Karena tidak semua orang masuk Islam nih kemudian seperti Ibu Aisyah yang serius kan. Nah, menurut Ibu apa sih motivasinya memimpin HBMI kira-kira? Kan Bu? Ya alhamdulillah, kalau misalkan untuk kita di dalam organisasi tentunya kita itu karena memang satu perjuangan, satu istilahnya punya problem permasalahan, yaitu belajar gitu ya kan Pak, tentang agama Islam itu. Jadi karena saya pun memotivasi diri saya itu harus bisa gitu, harus bisa, paling tidak sholat itu harus mandiri, baca Al-Quran itu harus bisa. Itu yang pertama kita sampaikan sholat, gitu. baca Quran ya, baca Quran gitu, supaya kita tahu apa sih yang disebutkan di dalam Al-Quran itu apa saja gitu kan. Jadi dengan dari situ mungkin kita ketenangan batin itu dapat kita Pak kalau kita membaca Al-Quran gitu. Jadi di setiap kecamatan pun saya turun itu senantiasa saya mendengarkan keluh kesahnya mereka, dan keluh kesahnya itu saya jadikan motivasi juga buat diri saya, dan motivasi apa yang terjadi di dalam diri saya itu juga saya jadikan motivasi untuk mereka gitu. Bahwasanya dulu saya juga belajar seperti ini susah juga gitu, terus cobaan juga ada, caci makian itu ada cobaan. gitu. Kira-kira apa Bu cobaan yang paling buat pusing kepala lah waktu itu? Kalau cobaannya itu sebenarnya dari tetangga-tetangga kita gitu ya. Karena ada nggak Ibu keraguan dulu setelah Muslim ingin kembali ke agama pertama?
Kalau keraguan sih alhamdulillah nggak ada sih Tidak Pak, ada. karena memang sudah ikhlas gitu, sudah berserah diri, berdoa kepada Tuhan waktu itu. Oh. Jadi kalau memang saya harus pindah keyakinan di dalam doa itu, maka berikanlah aku keyakinan yang terbaik dan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, seperti itu. Terus gini Bu, Ibu ini kan memimpin organisasi mualaf ya. Terus harapan Ibu kepada anggota-anggota yang lain bagaimana? Pada anggota apakah ya sabar-sabar saja, kalau udah tahan balik aja agama semula, gimana kira-kira? Ya, kalau problema mungkin Bapak sendiri mungkin menghadapi dan Iya, mendengarkan iya. juga Iya, curhatan iya. kawan-kawannya Iya, iya. kan. Ah. Jadi kalau saya sih selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang baru hijrah, yang sudah 10 tahun juga belum juga tahu apa-apa gitu ya. Jadi saya senantiasa menyampaikan apapun persoalan, apapun cobaan yang melanda, tetapkan teguhkan keyakinan. Seperti itu. Jangan bimbang gitu. Karena dengan kita semakin bimbang, maka semakin kita lemah keyakinan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita harus pertahankan keyakinan itu hingga ajal menjemput. Jangan keluar masuk gitu. Iya, iya. Karena terkadang kawan-kawan ini banyak yang istilahnya dia di agama Islam tetapi masih mengikuti kajian agama yang sebelumnya. Terakhir nih Bu Aisyah, kira-kira kan banyak mualaf nih juga ekonominya pas-pasan ya. Betul. Mana tahu teman-teman yang mendengarkan ini nanti bisa membantu sesama mualaf ya, karena mualaf ini kan juga bagian dari asnaf zakat. Iya. Apa harapan Ibu terhadap orang muslim yang mampu lah, yang mana tahu nanti ketika ada bantuan biar Ibu salurkan. Silahkan Bu. Ya, harapan saya sih buat saudara-saudara yang seiman, yang rezekinya ada lebih, mungkin bisa disalurkan resmi melalui HBMI Kota Batam. Ya. Karena kenapa? Kami tahu mana letak-letak yang memang membutuhkan, mana yang sangat-sangat membutuhkan, mana yang belum pernah disentuh oleh zakat itu tadi, gitu ya. Karena zakat Jadi, juga tak mungkin menyentuh semua kan. Semua. Jadi kitalah yang tahu sebagai ketua di organisasi ini, kitalah yang tahu melalui ketua-ketua pengurus-pengurus di kecamatan masing-masing. Oh, sudah lengkap pengurus kecamatannya? Iya, di kecamatan alhamdulillah udah 10 kecamatan Pak yang sudah terbentuk. Jadi melalui inilah nanti kita minta data di mana kalau misalkan ada bantuan itu melalui kita kerjasama ke kecamatan masing-masing gitu. Cuman terkadang kalau kita berikan yang ini, yang sana belum dapat, itu menjadi masalah. Karena kenapa kok dia terus, kok di sana terus dikasih, kok saya nggak pernah gitu. Sementara kita visi dan misi kita waktu mengambil sumpah ini juga kepengurusan ini, bahwasanya kita tidak mengurusi pengurus. 20 tahun sudah masuk Islam. Bu sudah haji apa belum? Belum Pak. Umroh? Belum juga. Belum. Ada nggak keinginan umroh? Sangat ingin Pak sebenarnya. Sangat ingin. Oke. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekanku semuanya yang mendengarkan YouTube ini ya. Pertama, ini pengalaman Ibu Aisyah Butar-Butar ya. Iya. Butar-Butar tuh marga ya. Iya Pak. Marga dari Sumatera Utara. Pengalaman beliau masuk Islam ternyata unik ya. Awalnya memang niatnya mau menikah seperti kebanyakan orang mau masuk Islam, tapi beliau unik. Ternyata awalnya adu otot, adu kuat, adu iman. Maunya Ibu Aisyah ini suaminya yang masuk Kristen. Ya maklumlah, beliau ketua muda-mudi gereja, bapaknya pun juga tokoh agama. Tapi entah apa pula ilmu suami ini bisa kalah pula Ibu Aisyah. Memang di mana-mana katanya kalau suami ini memang tidak mau kalah karena memang begitu. Tapi satu hal yang harus kita pahami kawan-kawan semuanya, khususnya teman-teman mualaf, apapun cara masuk Islam itu tak masalah ya. Yang penting setelah masuk Islam seperti apa kata Ibu Aisyah ini, sekali masuk Islam tetap Islam sampai akhir hayat. Yang kata firman Allah tuh haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pelajaran pertama ya. Yang kedua,
Mungkin yang mendengarkan YouTube ini ya, di Batam beliau ini menjadi ketua HBMI, anggotanya ribuan, ada pengurus kecamatan. Saya berharap mungkin yang ada rezeki lebih, bisa dalam bentuk uang, supermi atau apapun ya, kasih, nanti bisa hubungi nomor HP saya atau Ibu Aisyah ini, silahkan sumbangkan untuk diberikan kepada mu'alaf. Untuk kawan-kawan ketahui, mu'alaf ini juga bagian dari asnaf zakat, artinya dia wajib kita bantu, bukan sunnah. Yang terpenting Bapak Ibu saudaraku semua, ternyata beliau ini walaupun sudah 20 tahun masuk Islam, belum pernah juga ke Mekah haji atau umroh. Ya mana tahu ada donatur yang mampu, kan saya lihat banyak di Batam tuh yang menghajikan orang atau yang mengumrohkan orang. Saya usulkan ya salah satunya ya umrohkanlah Ibu Aisyah ini, kan umrohnya hanya 25 juta lagi kan, bukan banyak kali. Kalau saya sudah, ya saya kan umroh kan haji itu juga bukan biaya sendiri juga, atas bantuan orang. Maka saya berharap teman-teman mungkin ada yang tersentuh hatinya, daripada duit 25 juta hasil untuk modal kawin saja terus, yang pahalanya pun belum tentu dapat. Alangkah baiknya salah satunya ya umrohkanlah Ibu Aisyah ini ya, insya Allah pahala kita dapat, beliau juga dapat, agar lebih sempurna beliau masuk Islam dan lebih giat lagi membina sesama mu'alaf. Saya kira itu Ibu Aisyah, mudah-mudahan pertemuan ini ada gunanya dan ada manfaatnya untuk kita semua, minimal untuk memberikan motivasi yang lain. Itu teman-temanku semua yang mu'alaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.